Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Egy Eirin Ismail dalam channel YouTube Goes Happy ya. Kali ini saya ingin membuat satu tutorial tentang pedaling. Sebelumnya memang saya sudah membuat satu tutorial tentang pedaling, tetapi untuk sekarang saya coba akan menjelaskan lebih detail lagi tentang pedaling ya. Dari mulai kapan kita mengeluarkan torsi ya untuk kita pedaling. Jadi torsi ini adalah kekuatan tenaga kita yang dikeluarkan saat menekan atau memutar dari putaran pedal kita ya. Nah ini sangat penting sekali dalam pedaling, dalam bersepeda, karena ini adalah transfer power dari badan kita ke sepeda kita ya, yang akan membuat laju dari sepeda kita. Nah, saya sedikit membahas lebih detail di sini kapan kita mengeluarkan torsi untuk pedaling kita ya. Ini ada beberapa trik yang coba saya pakai dalam pedaling ini ya. Kalau biasanya seumumnya orang bersepeda itu akan mengeluarkan torsi atau tenaga yang dikeluarkan itu saat kita menekan seperti ini ya, ke bawah ya, menekan ke bawah ya. Itu sudah seumumnya orang-orang dalam bersepeda. Jadi kita dari kecil sampai sekarang mungkin ya, umumnya orang bersepeda ya seperti itu, tekan aja seperti itu ya, tekan ke bawah seperti itu. Nah, tapi ada manfaat lain daripada movement dari kaki kita ya, yang bisa kita manfaatkan supaya laju sepeda kita bisa lebih laju. Terus dari pengeluaran effort kita juga bisa lebih efisien ya. Di sini saya sering menganalogikan, kalau saya ngobrol sering di grup Ride O ya, sama Pak Herawan, Pak Her kita panggil ya. Ibaratnya seperti kita bermain tenis atau bermain golf ya. Nah, bermain tenis atau bermain golf itu ayunan tangan kita itu sangat penting. Dari mana kita mulai mengayun sampai dengan dimana kita berakhir tangan kita, ayunan raket kita ya. Nah, begitu juga dalam bersepeda ya. Seperti halnya dalam golf atau dalam tenis, itu ayunan kita gak semakin jauh, itu akan semakin baik dalam performa ayunannya. Terus ke laju dari, kalau kita pengen memukul bola itu sejauh mungkin, itu ayunannya akan sejauh mungkin juga ya, dari mulai awal terus kena ke bola sampai dengan ayunan kita finish ke belakang seperti itu ya. Anda mungkin yang suka lihat golf sama tenis ya, kurang lebih seperti itulah ayunannya. Nah, begitu juga dari riding, bersepeda ya, dalam pedaling kita bagaimana mengeluarkan kayuhan kita, torsinya dimulai dari mana dan akhirnya ada di mana ya. Kalau kita punya alat ukur yang namanya apa saja ya, sekarang sudah canggih, ada namanya power meter. Di situ kita bisa lihat grafik ya. Ada yang grafiknya seperti lingkaran seperti itu ya, ada dua, nanti grafiknya kanan kiri. Di situ bisa kita lihat pedaling kita, fase keluar power kita itu kapan, memulai torsi kita itu kapan ya. Biasanya ada angka dari lingkaran itu yang warnanya ada biru sama hijau lah, kurang lebih seperti itu. Nanti bisa dijelaskan dalam video saya juga di sini
Ya, ini titik mulai dan titik akhirnya ya. Di situ ada angka derajatnya mulai dari 8 derajat dan akhirnya di 201 derajat. Nah, untuk permulaan dari torsi kita bisa dimulai dari sebelum titik nol sebenarnya. Nah, nanti kita lihat bagaimana yang grafik sebelum startnya di sebelum titik nol ya. Nah, ini yang titik fase mulainya lebih awal sebelum dari 0 derajat ya, dan akhirnya dari yang lebih panjang lagi derajatnya ya. Yang ini sudah bisa mulai di derajat 350-an dan akhirnya di 220 derajat ya. Jadi ya, untuk memperpanjang ayunan daripada pedaling kita ini bisa menggunakan teknik yang saya pelajari di sini ya. Jadi start dan finishnya lebih panjang daripada perbandingannya yang sebelumnya. Nanti dijelaskan. Nah, dari grafik tersebut kita bisa melihat dari mana atau kapan kita memulai torsi untuk kayuhan kita dan kapan akhirnya torsi itu dirilis ya. Ini sangat penting. Teknik ini jadi bisa digunakan oleh teman-teman ketika kontur jalanan ya yang datar atau rolling ya. Kalaupun nanjak masih bisa dipergunakan, tapi dalam grade tertentu ya yang saya rasakan sepengalaman saya itu kalau misalkan grade-nya masih di sekitaran 6-7%, itu teknik ayunan ini masih bisa dipergunakan ya. Tapi kalau misalkan sudah di atas 8, 9 bahkan belasan persen itu grade-nya, itu kita akan sedikit kesulitan untuk memakai teknik ini ya. Setidaknya kita bisa memanfaatkan saat kita riding dalam kondisi tanjakannya yang tidak terjal atau jalan yang flat atau yang rolling tidak terlalu terjal ya. Nah, ini jadi kapan kita harus memulai torsi dari kayuhan kita ya. Di situ tadi sudah diperlihatkan bahwa torsi kita bisa dimulai dari, kalau ada angka derajat ini dari sekitaran segini ya, dari 350 atau 340 derajatnya torsi kita sudah bisa dimulai di situ. Tapi bagaimana nih? Torsi kan biasanya kita kalau ya dari zaman dulu kita mengeluarkan torsi itu kalau di sini, kalau neken ke bawah. Tapi kalau dari sini kita ibaratkan ini kalau arah jarum jam ya, ini di angka 11, di jam 11. Di jam 11 ini kita nggak mungkin neken ke bawah. Kalau neken ke bawah karena ini masih cranknya masih mengarah ke belakang ya. Nggak mungkin neken ke bawah. Kalau neken ya jadinya membuat berat malah ya, tidak akan menjadi laju. Tapi bagaimana cara mengeluarkan torsi ketika kita dalam posisi seperti ini ya. Kalau yang saya lakukan, yang saya rasakan, saya mengeluarkan torsi dalam posisi ini itu seperti orang yang mau menendang. Jadi kita tendang ke depan ya, dari sini ke arah ke depan itu kita tendang ya, sampai dengan arah jam 1 seperti ini kita tendang ya. Gerakannya mungkin kurang lebih seperti nendang gitu ya. Ya, kita tendang. Ini otot yang digunakan saat kita menendang dalam posisi tadi dari jam 11 sampai dengan jam 1 ya, sampai dengan jam segini. Otot yang digunakan ini kurang lebih ada di sekitaran lutut bagian depan ya. Nah, ini bisa kita latih otot lutut ini kalau dalam latihan beban itu, kalau di fitness ya, ada namanya gerakan leg extension. Kalau kita duduk ya, kurang lebih gerakannya seperti itu ya. Nah, ini kita bisa latih dengan latihan beban dari gerakan leg extension seperti ini ya. Nah, ini kurang lebih gerakannya seperti itu. Nah, ini bisa kita imbangi dengan saat kaki kanan kita melakukan gerakan seperti itu, tendangan ya.
tendang ke depan. Nah, sekarang bagian kaki kirinya bagaimana? Kaki kiri adalah dalam posisi di jam, kalau di arah jam, di jam ya, angka jam itu ada di jam 5 kira-kira. Nah, dari jam 5 terus kita kan mau nendang nih, yang kanan nendang ke depan ke arah jam 1, berarti kalau yang kiri ini ke arah jam 7. Nah, bagaimana gerakan yang kaki kiri ini? Kaki kiri. Ya, kaki kiri ini seolah-olah kita menarik. Nah, kalau di gerakan latihan beban atau fitness ada namanya gerakan leg curl. Leg curl itu seperti ini. Kalau kita berdiri, ada juga alat yang nah gitu ya. Alat yang gini, narik atau sambil berbaring ya, kakinya dikeatasin seperti itu. Ya. Nah, gerakannya kurang lebih seperti itu. Jadi kita gunakan gerakan seperti kita melakukan leg curl, tapi ini arahnya sedikit saja ya, dari jam 5 sampai dengan arah jam 7. Nah, kalau kaki saya yang kanan saya praktekin ini berada di arah jarum jam 5 ya. Jam 5 mau ke jam 7 ke sini ya, kita tarik. Nah, otot yang untuk menarik menarik gerakan seperti ini adalah yang digunakan otot-otot ini. Ya, kurang lebih di belakang lutut kita ini ada otot apa namanya, saya juga kurang paham, nanti mungkin kalau saya cari tahu bisa dikasih tahu. Ini otot ini kurang lebih bagian sini yang akan bekerja sampai dengan otot hamstring ini ya. Jadi dari arah jam 5 ke arah jam 7 kita gerakannya seolah-olah seperti ini ya kan. Nah, latihan beban di fitness biasanya ada yang namanya leg curl seperti itu ya. Jadi ini kita imbangi, kaki kanan kita tendang ke depan seolah-olah menendang seperti itu, terus kaki kirinya ya saya contohkan dengan kaki kanan. Jadi saat nanti misalkan ya, kalau kaki kiri ini menendang, kaki kanan kita lakukan ke sini ya, seperti halnya leg curl. Nah, ini akan membantu kita dalam momentum ayunan dalam kayuhan kita. Jadi setiap kayuhan kita diusahakan untuk selalu isi dengan torsi ya. Tapi memang pada saat-saat tertentu itu, pada saat kita angka 7 ini mau ke atas itu pasti loss ya, kita rilis nggak ada torsi ya. Tapi kalaupun mau, kita sebenarnya bisa mengangkat kaki ini lebih cepat supaya ada bantuan. Itu seolah-olah kita mengangkat kaki seperti ini ya. Nah, itu akan menggunakan otot bagian paha, bagian pangkal di atas di sini ya. Kalau Anda berdiri terus kakinya digini-gini, coba rasakan ya, di bagian sini akan terasa pegal. Yang bagian sininya coba relax, jangan diangkat oleh tenaga paha ini. Coba angkat oleh tenaga dari pangkal paha dan bagian atas, seperti itu. Nah, dengan teknik ini kita bisa membuat putaran pedaling kita ini selalu isi ya, selalu isi. Dengan begitu kita akan bisa mengurangi torsi saat kita menekan ya. Torsi saat kita menekan itu akan terbantu dari momentum gulir dari pedaling kita ya, seperti itu. Dari ayunan, kalau dari bahasa tenis sama golfnya seperti itu ya, diayun. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Jadi saat kita menekan ke bawah, torsinya itu akan menjadi lebih sedikit ya. Ya, kalau kita hitung-hitungan speednya, kita misalkan melakukan speed dalam kontur yang sama, yang flat, mengeluarkan torsi tekanan misalkan keluar angka 100 ya, powernya misalkan segitu. Tapi kalau kita bantu dengan gerakan yang tadi ya, yang menendang terus dengan menarik ke belakang terus menarik ke atas seperti itu, putaran kita akan isi ya, kita akan dapat menghasilkan speed yang sama tapi dengan torsi tekanan yang lebih kurang daripada kita dengan tidak melakukan ayunan tadi. Nah, ini sangat bermanfaat. Yang saya rasakan biasanya manfaat dari cara pedaling ini adalah kalau kita mau
membuat irit ya kalori yang kita keluarkan atau effort yang kita keluarkan, terus ya supaya kita lebih efisien lagi dalam riding. Kalau misalkan kita riding jauh, kita bisa menahan atlet kita dengan cara seperti itu. Torsinya nggak terlalu banyak, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu besar, terus RPM juga nggak terlalu tinggi. Kita hanya coba momentum putaran kaki ya, coba momentum putaran kaki seperti itu ya. Ini kurang lebih saat ini saat menendang, ini saat menarik, ini saat narik ke atas. Setiap kayuhan kita diisi dengan torsi, tapi torsi yang terbesar pasti akan ada pada saat kita menekan ke bawah. Nah, kalau di power meter itu ada di grafik yang tadi ya, itu ada fase yang lebih pendeknya, yang warnanya lebih gelap, itu adalah peak power kita di situ. Nah, itu adalah saat kita mengeluarkan torsi terbesar dalam kayuhan kita ya. Nah, sebisa mungkin torsi saat peak power tadi kita sekecil mungkin. Nah, ini dapat dibantu dengan kayuhan ini ya. Kayuhan dari yang saya peragakan ini, coba mungkin teman-teman kalau mau mencoba di rumah, coba saja ya. Jadi saat di atas coba tendang. Jadi kalau dianalogikan sama tangan saya, ketika ini kaki kanan ya, ini kaki kiri ya. Kaki kanan itu dalam posisi jam 11, kaki kiri dalam posisi jam 7. Jadi ada gerakan seperti ini. Yang ini nendang, yang ini narik ya. Ini nendang, ini narik. Oke, terus ini neken torsi lagi. Yang ini narik ke atas dengan gerakan yang tadi pakai pangkal paha atas. Jadi kurang lebih seperti itu. Selalu isi tendang tarik ya. Jadi isinya dalam putaran kita itu akan lebih powerful tapi less effort ya. Ya. Ini coba teman-teman praktekkan di rumah itu dengan power meter ya. Kita bisa melihat grafik itu kapan kita mulai derajatnya. Kalau dengan teknik seperti ini, derajat mulai kita akan lebih awal ya. Tidak, biasanya sih rata-rata orang dimulai dari titik 0. Tapi sebelum titik 0 ya, di derajat 350-an, 345 seperti itu kita bisa mulai mengeluarkan torsi dengan cara apa? Cara menendang tadi ya. Dari sini tendang. Oke, begitu nyampe jam 1 kita mulai menekan torsinya. Begitu jam 7 kita torsi menarik ke belakang. Nah, ini tarikan ke belakang ini bisa sampai ke derajat 330 ya. 320, 330 seperti itu. Ya, dengan panjangnya fase torsi kita, fase power kita, itu akan sangat membantu nanti dalam laju sepeda dan juga ke effort yang kita keluarkan akan lebih efisien nantinya. Ya, itu kira-kira tutorial kita untuk pedaling yang lebih detail lagi ya. Selain yang sudah kita bahas di video sebelumnya, ini ada fittingan, itu adalah penting sekali dalam style dari pedaling kita ya. Terus ada cara ankling yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Itu bisa Anda review kembali videonya, digabungkan dengan teknik yang barusan saya jelaskan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Dilihat lagi ya, ini teknik pedaling atau riding style yang saya lakukan akhir-akhir ini ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini bukan teknik yang sempurna, tapi saya masih mencari teknik yang nikmat setidaknya untuk diri saya dulu. Oke, untuk teman-teman mungkin ada yang tekniknya berlainan ya, tidak masalah. Ini hanya untuk Anda yang mau mencoba bagaimana rasanya teknik riding seperti ini
Oke, silakan di like videonya untuk yang menyukai dan jangan lupa di subscribe channel YouTube saya Goes Happy. Sampai ketemu lagi.